Karena kita melihat bahwa di Banten ini ya, semangat untuk perjuangannya tinggi, tetapi juga menghargai nilai-nilai perbedaan itu. Makanya saya melihatnya apa yang disampaikan oleh Kang Agus Wisas tadi itu, Kang JJ dan apa kita semua sepakat bahwa pemilu itu adalah ajang kontestasi yang bukan memperebutkan kekuasaan dengan cara-cara yang konstitusional, tetapi dengan riang gembira. Saya ingat betul Pak Prabowo ketika di Hambalang ya, dan juga di Sentul kita dikumpulkan, beliau mengajarkan kepada kami agar pemilu itu jangan memberikan dendam kepada lawan kita, kepada siapapun yang berbeda dengan kita, dan pemilu itu harus dengan riang gembira. Itu apa yang disampaikan oleh Pak Agus Wisas itu disampaikan oleh Pak Prabowo ketika kami sebagai kader diundang. Dan ketika pemilu 2014, pemilu 2019, Pak Prabowo dengan secara logo dan gentle mengaku kekalahan, sehingga masyarakat Indonesia melihat inilah sesungguhnya proses pemilu yang berbeda mungkin di daerah lain, di negara lain. Di negara lain kan kurang kadang pemilu presidennya. Tapi kita di Indonesia sudah diberikan contoh oleh para petinggi kita, terutama kami di Partai Gerindra, Pak Prabowo memberikan kesantunan politik agar kita ini berbeda ketika di TPS saja. enggak manual. Ketika kita menyoblos. Dan kami umpamanya ketika pemilu tahun 2019 dan juga pemilu tahun 2014, ini Banten ini kan selalu menjadi pemenang pemilu 2014 dan 2019. Umpamanya di tahun 2019 itu Prabowo Sandi ini mendapatkan angka 61,5%. Pasangan Pak Jokowi dan Pak Kiai Ma'ruf Amin mendapatkan 38,46%. Kita hanya kalah di Banten, hanya di Tangerang Selatan. Hanya kalah di Tangerang Selatan. Sandi. Nah, dengan kemenangan Pak Jokowi dan Pak Prabowo juga legowo, bukan keinginan Pak Prabowo minta ke Jokowi minta jabatan, tetapi bentuk dari bagaimana memberikan ketahuan bahwa kontestasi politik itu bukan kita dendam-dendam, tapi bagaimana kita dengan sebagai anak bangsa terus berkontribusi kepada masyarakat yang terbaik kita udara. Dan itu juga pemilu presiden kita Pak Prabowo selalu ya, merekrut para relawan umpamanya di pemilu tahun 2019 Prabowo Sandi banyak simpul-simpul relawan selalu mengajarkan agar dengan politik itu dengan santun dan juga tidak boleh memberikan dendam politik. Dan sekarang di 2024 kami juga diajarkan dan juga kader partai untuk menggerakkan partai itu dengan riang gembira juga. Tidak boleh kita jelek-jelekan orang lain, lalu kemudian merasa paling hebat, merasa paling benar. Nah, ini lihat umpamanya ya, relawan Prabowo yang sudah muncul kan ada dari Pak Jokowi, ya kan salah satunya ya, ada itu apa namanya Prabowo Mania 08 ya, kan dari apa Projo kan, dari relawannya Pak Jokowi kan kita apresiasi. Jadi nggak ada apa namanya tarikan dipaksa untuk masuk Pak Prabowo, nggak ada. Dengan mereka dengan pilihan, dengan kesadaran sendiri. Lalu juga di Jawa Tengah ada relawan Prabowo
Prabowo Ganjar, ada juga relawan Prabowo Gus Muhaimin. Kesadaran masyarakat sendiri ya nggak pernah digerakkan. Saya kira fenomena relawan itu adalah bagian daripada ya, intrik dan dinamika demokrasi di Indonesia. Karena itu perlu juga orang yang tidak semua orang juga mau masuk partai, tidak juga semua orang masuk caleg. Ada orang yang memang orangnya di luar menjadi relawan dan dia harus kita apresiasi. Dan buktinya di Banten itu sudah sampai tidak ada pemilu yang secara langsung itu menimbulkan huru-hara politik dan konflik dan vertikal. Dan ini harus kita apresiasi. Makanya saya ketika selesai pilkada Banten tahun 2017, saya ya, mengapresiasi di media itu ada tulisan saya tentang bagaimana kita harus mengapresiasi terhadap masyarakat Banten yang mereka menghormati proses politik itu tidak dengan dendam-dendam.